Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Welcome back to my channel, yaitu Durian Ramyeon. Yang ceritanya hari ini aku mau bercerita kepada kalian. Yang ceritanya aku ambil dari Twitter, yaitu dari Payung Hitam. Aku selalu melihat ceritanya di sini tuh seru sekali gitu loh. Jadi aku ingin membagikan dengan kalian. Tapi kalau kalian sekiranya itu nggak sabar untuk mendengarkan cerita aku selanjutnya, kamu bisa langsung aja follow akun Twitter dari Payung Hitam @payung H1111011101. Dan kali ini aku mau menceritakan tentang nguntit ya, cemburu buta sang demit. Makhluk ini mengganggu keluargaku dan menewaskan orang yang tidak bersalah sama sekali. Halo readers Payung Hitam, cerita yang aku bawain kali ini berasal dari teman dekat admin sendiri, teman semasa SMK dulu. Kita sudah kenal lama, sering main bareng, bahkan orang tua kita pun dekat. Tapi dia baru cerita sekarang, soalnya ini menyangkut aib dan juga rasa bersalah dan penyesalan orang tua dari narasumber. Mohon untuk nggak spill di sini siapapun yang tahu lokasi yang admin maksud dan siapa-siapa saja yang terlibat ya. Tanpa harus panjang lagi, inilah ceritanya. Ini dari sudut pandang narasumber, yaitu yang bernama Rumi. Pada waktu itu di tahun 2011, tepat waktu aku lulus SD, di umurku yang ke-12 tahun, aku sempat gak lanjut sekolah selama 1 tahun karena sakit. Tapi sakitku waktu yang bukan seperti gak bisa beraktivitas, aku tetap bisa bantu orang tuaku berjualan. Sebetulnya aku sakit gak full 1 tahun, cuma beberapa bulan aja. Tapi waktunya sudah telat buat masuk ke tahun ajaran baru. Oh iya, aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku punya kakak perempuan dan adik laki-laki. Adik laki-lakiku di sini masih kecil, jadi jarang ikut orang tuaku berjualan. Cuma aku dan kakakku saja yang bantu orang tuaku. Itu juga kakakku nggak selalu bantu jualan karena dia juga kerja. Pada saat itu kami tinggal di rumah yang nggak jauh dari rumah nenek dari ibuku. Cuma beda RT. Bentuk lokasi dari rumah nenekku ada di gang kecil buntu dan rumah nenekku ada di ujung gang. Di depan rumah nenekku ada rumah kecil tingkat yang dimanfaatkan keluargaku untuk dapur tempat masak makanan yang akan kita jual nantinya. Orang tuaku jualan makanan matang dan juga minuman siap seduh di kantin proyek pembangunan sebuah hotel di Jakarta Timur. Biasanya yang beli dan makan di warung orang tuaku adalah pekerja kuli, bangunan di sana, security, dan lain-lain. Bangunannya saat itu baru setengah jadi, tapi kami jualan di lantai 3 bangunannya. Di sana cuma ada warung orang tuaku. Gambaran denahnya juga tanpa sekat antara warung dan tempat duduk makan pembeli. Etalasenya juga nggak besar. Pokoknya lantai 3 itu kelihatan lowong atau luas banget karena nggak ada sekat. Lalu di tengahnya diletakkan meja makan dan juga bangku-bangkunya. Kegiatan kami selama berjualan yaitu pagi pergi ke dapur tempat kami masak di depan rumah nenekku. Setelah selesai semuanya barulah kami set warung di gedung hotel tersebut.
Jarak antara rumah nenekku dan hotel betul-betul di belakangnya, nempel dengan pagar tembok pembatas pemisah hotel dan pemukiman warga. Hanya saja kami harus memutar ke jalan besar supaya bisa masuk ke hotelnya. Ya, kira-kira perjalanannya kalau naik motor 5 menit dan jarak 150 meter. Dekat kan? Makanya kami bisa sekalian berangkat dan bawa panci-panci berat berisi makanan matang. Kami saat itu punya 1 motor, jadi nggak bisa sekali jalan. Biasanya bapak dan ibuku pergi duluan sekaligus bawa peralatan jualan. Kemudian bapakku balik lagi jemput aku atau kakakku. Selalu ada 1 orang yang jaga di dapur untuk membantu nenekku masak. Oh iya, saat itu nenekku masih bisa bantu-bantu masak jualan kami. Tapi karena ini terlalu berat karena makanan yang kami jual banyak, kadang kita memperkerjakan pembantu rumah tangga untuk membantu segalanya, mulai dari urusan rumah sampai membantu kami jualan. Singkat cerita, pada saat keanehan pertama yang aku rasakan saat berjualan di sini, posisinya siang hari, cuma aku dan ibuku yang ada di warung. Tempat duduk di depan nampak sepi, belum ada yang istirahat karena belum masuk waktunya makan siang. Tiba-tiba, waktu aku lagi sibuk dengan HP-ku, ada yang bilang di depan tempat orang biasa pesan. Dia bilang, "Mbak, kopi hitam 1 ya," kata pembeli itu. "Iya," saut aku sambil segera cepat-cepat juga menoleh. Tapi gak ada siapapun. Karena aku bingung, aku tanya ibuku, "Bu, dengar gak?" "Bu, dengar gak tadi ada yang beli? Atau lihat gak?" tanya aku ke ibu. "Enggak ah, enggak ada orang." "Yang bener, tadi barusan ada yang pesen, Bu." "Gak usah aneh-aneh ah kamu, orang gak ada," kata ibuku. Ia memang seorang yang penakut. Padahal aku cuma minta kejelasan aja. Tapi memang lama-lama merinding karena secepat itu pembelinya pergi dan langsung tak terlihat sejauh mataku memandang. Yang aku dengar suaranya seperti transpuan atau banci karena suaranya ngebas tapi agak melengking. Akhirnya takut aku yang memang gak ngeh, aku tetap buatkan kopi hitam itu. Betul saja, sampai sore kopi hitam itu gak ada pemiliknya. Karena aku berharap mungkin yang pesan tadi bakal balik lagi. Sementara itu aku sering sekali merasa diawasi, tapi waktu saat di warung aja. Aku bingung, tapi yang aku rasa yang mengawasiku ada di tangga arah naik ke lantai 4. Dan sekelebat juga aku melihat itu seorang perempuan biasa, rambutnya sebahu tapi kelihatannya nunduk. Mungkin main HP. Karena takut kelihatan gak sopan ngeliatin orang tanpa sebab, aku berusaha buat cuek. Selama kami berjualan di sana, kakak perempuanku sesekali membantu kami jualan. Panggil saja nama kakakku Utari, yang juga pada akhirnya memikat hati seorang arsitek di sana. Sebut saja namanya Mas Dewa. Mas Dewa jadi sering ke warung kami karena adanya Kak Utari. Sesekali dia datang cuma mau tanya kabar Kak Utari. Ngajak dia jalan dan kami sampai hafal kalau Mas Dewa ini suka sekali dengan kopi hitam. Pada saat itu kakakku punya pacar yang akhirnya Kak Utari gak bisa selalu mengiyakan ajakan Mas Dewa. Padahal menurutku dan ibuku,
Mas Dewa ini orang yang berwibawa dan juga sopan ketimbang pacarnya yang sekarang. Tapi Kak Utari sudah kelewat bucin. Tapi ya sudahlah, itu urusan kakakku. Kami nggak banyak ikut campur. Paling cuma suka ngeledek aja. Oh ya, Kak Utari di sini sebetulnya udah nggak tinggal dengan kami. Dia ngekos di dekat tempat kerjanya, tapi tempat kerjanya juga masih di Jakarta. Tapi karena ia adalah orang yang sayang dengan keluarganya, mau sesibuk apapun dia selalu nyempetin untuk pulang ke rumah dan bantu kami jualan. Singkat cerita, karena dagangan kami laris dan gak bisa selalu mengandalkan nenekku untuk membantu kami, akhirnya kami memperkerjakan PRT. Karena sebelumnya kami pernah punya dan sudah berhenti karena menikah atau punya usaha di desanya. PRT kami ini kami datangkan langsung dari kampungnya di Purwokerto. Panggil saja namanya Mbak Uli. Mbak Uli akhirnya datang ke Jakarta dan pada suatu hari kedatangannya langsung kami ajak bekerja. Jadi kami belum sediakan tempat tinggal kosan untuk Mbak Uli. Rumah kami terlalu penuh jika Mbak Uli tinggal bersama kami. Rencananya selang lagi jualan ibuku nyariin kosan dan akhirnya siang itu dapet. Cuma Mbak Uli belum tahu di mana kosannya. Niatnya nanti sore sepulang kerja Kak Utari bakal antar Mbak Uli ke kosan pilihan ibuku. Sore itu setelah kerja Kak Utari mau parkirkan motornya di basement di bangunan hotel. Di sini kakakku menjemput Mbak Uli dan langsung OTW bonceng Mbak Uli pergi melihat kosan. Tiba-tiba kakakku merasa melindas sesuatu saat keluar dari tanjakan basement yang akhirnya mereka berdua jatuh dari motor. Kemudian kakakku pingsan dengan luka ringan di kakinya, sementara PRT-ku Mbak Uli itu kesurupan. Dibantu beberapa orang yang sedang ada di TKP, kakakku dipopong pulang ke rumah nenek oleh ibuku. Sedangkan Mbak Uli dibawa ke musola yang letaknya juga di lantai 3 hotel tersebut. Ya, lantai kantin tempat kita jualan di sana juga. Akhirnya kakakku diobati lukanya di rumah nenek, sedangkan Mbak Uli diinterogasi dengan beberapa orang. Didoain dengan beberapa doa yang ujungnya nggak mempan juga. Akhirnya datanglah seorang ahli agama. Awalnya satu orang, dia membacakan ayat kursi. Tapi Mbak Uli dengan medok Jawanya bilang, "Kalian ngomong apa sih? Kalian ngomong apa? Kok coba komat kamit?" kata Mbak Uli yang kerasukan. Jin yang ada di tubuhnya nggak mendengar sama sekali doa yang dibacakan oleh ahli agama tersebut. Kewalahan akhirnya sang ahli agama tersebut, termasuk orang-orang yang menanganinya saat itu. Waktu itu aku di lokasi dan betul-betul mengikuti prosesinya yang terasa lama. Mbak Uli nggak mengamuk-ngamuk, hanya saja perkataannya yang membandel dan jinnya yang gak mau disuruh keluar. Pada akhirnya orang pintar yang kedua datang. Pertanyaan demi pertanyaan ditanyakan. Sebetulnya mau dari jin ini apa? Ternyata ia cuma mau bertemu dengan Mas Dewa. Cuma Mas Dewa yang bisa menjanjikan jin ini keluar dari tubuh Mbak Uli. Diteleponlah Mas Dewa yang apesnya. Saat itu dia lagi di Bogor dan hari sudah menjelang malam. Dan karena keadaan yang darurat, akhirnya Mas Dewa mengiyakan paksaan dari orang pintar tersebut. Sembari menunggu Mas Dewa datang, orang pintar itu bertanya pada jin yang merasuki Mbak Uli. "Kenapa kamu mau ketemu Mas Dewa?"
kata orang pintar tersebut. Saya suka sama Mas Dewa, berwibawa, baik, tapi Mas Dewanya sukanya sama Utari, kata jin tersebut dengan nada yang selalu lenjeh atau genit di setiap ditanya yang bersangkutan dengan Mas Dewa. Jadi kamu iri sama Utari ya? Tanya orang pintar itu lagi. Saya mau merasa jadi Utari yang disayangi Mas Dewa, kata jin itu. Kalau kamu mau jadi Utari, kenapa masuknya ke badannya Mbak Uli? Kata orang pintar itu bingung, yang kami juga sedari tadi bingung. Saya maunya ikut Utari, tapi kenapa saya kesini sih? Kata jin tersebut. Intinya setelah diinterogasi panjang dan muter-muter di situ aja jawabannya. Disimpulkan kalau jin perempuan yang merasuki Mbak Uli rencananya merasuki kakakku. Tapi pengakuan bapakku, ia selalu ngajiin kakakku sebelum tidur. Dan kakakku rajin ibadah 5 waktu. Bapak sekarang bawa anak bapak jauh-jauh dari sini. Diusahakan perginya kena angin ya Pak, jangan naik mobil, kata orang pintar tersebut menyuruh bapakku. Awalnya di situ aku yang disuruh pergi sama bapakku. Anak perempuanmu yang satunya lagi Pak yang harus pergi. Yang ini nggak usah, kata orang pintar itu lagi ke bapakku. Aku diminta tetap di sini karena aku nggak begitu bermasalah. Setelah itu, bapakku menelpon keluargaku yang ada di rumah untuk mengantarkan kakakku pergi sejauh-jauhnya. Kakakku akhirnya dibawa pergi ke Cilandak dari Jakarta Timur menggunakan motor, diantar omku ke rumah saudaraku yang ada di sana. Setelah penantian Mas Dewa yang cukup lama, akhirnya beberapa jam setelah ditelepon ia datang. Langsung disambut dengan genitnya tingkah Mbak Uli yang tengah kerasukan. Interogasi dilanjutkan. Mas, kok gak pernah datang ke warung lagi sih? Biasanya pesan kopi hitam, kata jinnya. Saya keluar kota dek, kata Mas Dewa yang gak kelihatan tak ketakutan. Kan saya mau ketemu Mas Dewa. Saya kangen, kata jinnya sambil membetulkan rambutnya berulang kali. Mas Dewa cuma diam dan mengangguk-angguk. Mas Dewa janjinya juga mau nonton bola sama saya. Mau ngajak ngopi ayo, ajak jin tersebut. Mas Dewa memang suka mengajak kakakku pergi nonton bola dan ngopi di suatu mall. Tapi kakakku anggap itu cuma godaan saja dan gak pernah diiyakan. Karena kakakku sudah punya pacar kan. Sebetulnya dari tadi aku kaget. Tapi di sini aku benar-benar makin kaget. Karena Mbak Uli yang baru kerja sehari bisa tahu kebiasaan Mas Dewa. Bahkan Mbak Uli gak kenal Mas Dewa sama sekali. Yang artinya Mbak Uli betul-betul kerasukan. Iya, awalnya aku gak percaya soal kerasukan. Saya mau pergi dulu. Tolong jangan ganggu Utari lagi. Kamu tolong balik aja. Jangan ganggu kami ya. Saya mohon dek. Ucap Mas Dewa yang sedari tadi kelihatan tenang. Sambil kelihatan agak marah ekspresi Mbak Uli, akhirnya orang pintar tersebut mengolesi semacam minyak di tubuh Mbak Uli yang membuat jinnya kebauan, meronta-ronta, marah-marah, dan setelah dibaluri sedikit, tapi dia tidak mau keluar. Dibacakanlah kalimat syahadat, tapi jin tersebut malah mengikutinya dan mengejanya perlahan. Asyhadu Allah ilaha illallah. Udah gitu aja. Betul-betul bikin jengkel tingkahnya dan betul-betul sulit untuk diusir. Akhirnya mau gak mau disiram minyak sebanyak-banyaknya sampai tumpah ke karpet musola. Karena tumpahannya ke karpet, saking geramnya orang pintar tersebut sampai meraup karpet tersebut
dan diperas supaya minyaknya keluar lagi. Dioleskan lagi. Akhirnya tubuh Mbak Uli melemas dan pingsan. Selepas prosesi tersebut, Mbak Uli akhirnya kami rawat di rumah. Setelah sadar, Mbak Uli nampak seperti linglung. Gak lama kemudian Mbak Uli sakit. Yang aku sendiri sulit mendeskripsikannya itu penyakit apa. Intinya ia selalu melamun dan badannya semakin kurus. Gak jawab diajak bicara dan pandangannya selalu kosong. Soalnya kakakku yang dibawa ke Cilandak itu, ia cuma menginap 2 hari. Setelah itu kakakku pulang, tapi memang gak bertemu dengan Mbak Uli karena kakakku ngekos dan kerja. Lagi pula kakakku diminta untuk gak nemuin Mbak Uli dulu. Karena Mbak Uli dirawat beberapa hari tak kunjung sembuh, akhirnya kami telepon keluarganya yang ada di kampungnya. Dan Mbak Uli diminta orang tuanya untuk dibawa pulang saja dirawat keluarganya di kampung. Kerap kali bapakku menanyakan kabar lewat telepon ke keluarganya. Mbak Uli gak kunjung sembuh. Sudah diobati ke orang pintar dan pengobatan alternatif pun gak kunjung sembuh. Kenapa nggak ke medis? Karena keuangan keluarganya yang juga nggak mencukupi. Bapakku karena merasa tidak enak hati menawarkan untuk merawat Mbak Uli di Jakarta saja untuk berobat di rumah sakit. Tapi keluarganya menolak. Bapakku akhirnya cuma mengirimi uang untuk keperluan Uli di sana. Berbulan-bulan Mbak Uli sakit. Tepatnya di tahun 2014, Mbak Uli meninggal dunia. Keluarganya mengabarkan keluargaku lewat telepon, tapi sayangnya kabar sampai setelah Mbak Uli dimakamkan. Kami sangat-sangat berduka, sampai terus terpikirkan di benak kami dan bapakku sempat tanya, apa ada pesan terakhirnya yang mau disampaikan kepada keluargaku? Kata orang tuanya, Mbak Uli terakhir nanyain Kak Utari di mana. Inilah yang buat kami syok karena kami yakin separuh jiwa Mbak Uli sudah dan masih dikuasai oleh jin yang pernah merasukinya. Saat itu Kak Utari yang sedang ada di kosannya sendirian, kami suruh pulang malam itu juga karena bapakku takut terjadi apa-apa pada kakakku. 2 tahun kemudian, singkat cerita, akhirnya kami memulai hidup seperti biasa lagi. Hotelnya selesai dibangun dan kami mendapat pembantu baru tanpa ada halangan. Aku pun masuk SMK jurusan Tata Boga dengan lancar dan juga mengharuskanku magang di hotel. Ya, karena orang tuaku nggak mau aku magang terlalu jauh dan menghabiskan ongkos, akhirnya aku magang di hotel yang aku ceritakan tadi. Tempat orang tuaku berjualan dulu waktu masih dibangun. Aku magang di tahun 2016, yang mana hotel itu sudah beroperasi dan orang tuaku pindah lokasi jualannya jadi di depan halte hotel tersebut. Awal aku bekerja tanpa hambatan, sampai suatu ketika aku masuk telat. Harusnya aku masuk jam 7 pagi, tapi jam setengah 8 lewat aku baru sampai. Disambutlah oleh rekan kerjaku yang hitungannya sudah staf di sana. Namanya Bang Indra. Neng, lu mondar-mandir aja dari tadi gangguin gue kerja, katanya sambil meledek. Dih, gue baru juga masuk bang, jelasku. Tadi lu nanya-nanya gue, ntar pergi lagi, ntar balik lagi, bantuin kek. Ngerecokin aja, kata Bang Indra. Apa dah gak jelas orang gue telat? Harusnya gue masuk jam 7, ini udah setengah
8 lewat, kataku. Aku langsung berlari saja dari Bang Indra, melanjutkan pekerjaanku yang lain, seperti rutinitasku di pagi hari. Sampai akhirnya istirahat jam 12 siang, aku ketemu Bang Indra yang saat itu mau pulang. Di sana ia langsung tarik aku untuk ngomong serius. Aku bingung. Neng, jujur, lo masuk shift apa sih? Tanya Bang Indra. Pagi bang, jam 7 harusnya. Emang kenapa sih? Di sini aku baru sadar Bang Indra tadi pagi ngomong gak main-main. Gue shift malam neng, jam 12. Subuh tadi gue lagi mau ambil barang di gudang depan musola lantai 3. Ada lo di situ. Duduk tempat lu biasa duduk habis sholat. Nanyain ke gue. Bang, belum pulang bang. Bang, lagi ngerjain apa? Gitu terus mondar-mandir. Akhirnya gue tanya sama lo. Lo kok tumben udah datang subuh-subuh? Emang lo shift jam berapa? Tapi lo jawab, gue dari semalam bang nemenin lo. Gimana gue kagak merinding? Jelas Bang Indra yang bikin aku ingat sama kejadian kakakku 2 tahun silam. Sumpah bang, gue shift jam 7. Mana ada anak magang boleh masuk shift malam? Tanya aja. Kak Pipit tuh, dia shift bareng aku. Dia malah tahu aku telat no. Jelas aku yang buat Bang Indra udah gak bisa berkata-kata lagi. Sebetulnya aku suka pakai sepatu di bangku depan musola itu. Dan kadang setelah sholat aku suka main HP di sana. Ngobrol sama temanku di bangku itu. Aku akhirnya menyimpulkan jin yang dulu memasuki almarhum Mbak Utari masih di sini. Akhirnya karena ia sering mengamati kakakku dan aku. Karena kakakku gak pernah lagi ke hotel itu, jadinya aku lah yang dikuntit. Kakakku juga pernah cerita padaku dan keluargaku sebelum kejadian kesurupan almarhum Mbak Uli, ia seringkali diamati oleh dan dikuntit sesosok perempuan di tangga naik lantai 3. Justru kakakku pernah jelas melihat sosoknya, tapi seperti perempuan biasa dengan ciri-ciri yang sama seperti aku lihat. Rambutnya sepundak, memakai baju terusan selutut warna coklat krem terang. Di sini aku berasumsi sebetulnya perempuan itu pakai baju putih enggak sih? Tapi kotor tanah jadi warnanya krem terang kecoklatan. Orang pintar yang pernah mengobati Mbak Uli juga menjelaskan kalau jin ini seringkali ingin merasuki kakakku atau menyerupai kakakku. Tapi jin ini sering terkecoh denganku karena perawakanku mirip sekali dengan Kak Utari. Setelah kejadian itu, semua kakakku menikah dengan laki-laki yang bukan Mas Dewa atau pacarnya yang dulu, melainkan atasannya waktu ia kerja. Ia menikah dengan lancar dan suaminya pun penyayang. Dikaruniai seorang anak perempuan kala itu. Sekarang anaknya sudah 2. Ada cerita lagi seorang anaknya yang sampai sekarang gak bisa aku lupa. Entahlah ini ada sangkut pautnya atau enggak. Tapi aku masih positive thinking aja. Mungkin semua anak kecil bisa melihat makhluk tak kasat mata. Anak kakakku sebut saja namanya Salsa, saat itu umur 4 tahun dan baru masuk PAUD atau kindergarten, TK lah, di bawah TK. Aku sering sekali disuruh Kak Utari mengasuh Salsa. Waktu Kak Utari mau ada acara keluar dengan teman-temannya. Oh iya, setelah kakakku menikah, kakakku tinggal bersama suaminya di rumah warisan orang tua suaminya. Lokasinya nggak terlalu jauh dari rumahku, cuma memakan waktu 15-20 menit ke sana.
Salsa sering sekali ngomong sendiri, tapi lama-lama aku merinding juga. Aku anggap aneh karena Salsa selalu ngomong sendiri menghadap tempat yang gelap, dalam lemari piring, atas tangga, dan lain-lain. Pernah waktu itu aku gak tahan mau buang hajat, akhirnya aku suruh Salsa duduk di ruang TV. Tapi pas aku selesai, Salsa gak di situ lagi. Aku akhirnya mendengar suara Salsa ada di dalam kamar kakakku berbicara sendiri. Setelah aku dobrak pintunya, ternyata kamarnya gelap gulita. Aku marah dan menyuruh Salsa keluar dari kamar. Karena ini sering sekali terjadi, apalagi terjadinya cuma di rumah suaminya saja. Kakakku berinisiatif nanya sama anaknya. Yang bener jawabannya, temen kamu kayak papa, tanya kakakku bingung. Enggak mama, itu papa, tapi papa jalannya begini nih. Contohin jalan sambil membungkuk dengan bahu agak diangkat. Penjelasan Salsa di sini didengar oleh nenekku yang punya sedikit kebiasaan. Itu yang dilihat Salsa ari-ari bapaknya Utari. Ari-ari itu bentuknya menyerupai yang punya, malah bajunya disamakan dengan apa yang dipakainya di hari itu. Tapi sikap dan tingkahnya kayak anak kecil, tanya nenekku. Aku akhirnya makin gak mau lagi ngasuh Salsa sendirian. Gimana pun pengalaman ini betul-betul aku ingat dan gak bisa aku lupain sampai kapanpun. Perasaan bersalah kami sekeluarga tentang Mbak Uli, ketakutan akan keselamatan kakakku, dan takut ada ancaman di keluarga kami lagi setelah peristiwa itu. Aku menceritakan ini kepada sedikit sekali orang, bahkan temanku baru aku ceritakan sekarang. 4 hari sebelum thread ini di-share, tapi gak sedikit dari mereka yang menyimpulkan kalau Mas Dewa niatnya menyantet kakakku, supaya kakakku sukain Mas Dewa balik. Karena buktinya Mas Dewa terlihat tenang waktu dihadapkan dengan jin yang masuk ke tubuh Mbak Uli. Ya, bagaimanapun niat orang, aku mau minta kalian tetap berdoa, meminta perlindungan dari Yang Maha Esa. Maaf ya. Aku mau meminta doa juga pada kalian pembaca untuk mendoakan almarhum Mbak Uli. Al-Fatihah. Tamat. Ya, sampai disitulah cerita ceritanya dari Payung Hitam ya, dan aku mau menceritakan lagi juga dari Payung Hitam. Judulnya Mendiang Kakakku. Kita langsung aja ya ceritanya. Judulnya adalah Mendiang Kakakku. Halo teman-teman pembaca setia Payung Hitam. Malam ini aku mau bawakan pengalaman cukup pilu dari keluarga salah satu followers kami yang bersedia menceritakan kejadian ini. Terima kasih banyak sebelumnya sudah mengizinkan share cerita ini, dan pertama kalinya admin bawakan cerita dari followers. Oh, ternyata ini adalah cerita dari followersnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Oh iya, aku nggak akan mention Twitternya karena kakaknya yang punya cerita ini nggak mau terekspos. Gitu juga dengan nama tokoh di sini, admin samarkan seperti biasanya. Pengalaman ini bukan untuk dicontoh, melainkan untuk pembelajaran kita semua ya.
Aku yakin pembaca sudah bisa menilai baik buruk cerita-cerita yang sudah di-share di sini. Pengalaman ini serupa tapi tak sama dengan kejadian yang admin pernah share sebelumnya dengan judul Dayani. Karena itu narasumber langsung teringat tentang kejadian di keluarganya. Kita mulai aja ya ceritanya. Panggil saja namaku Puan. Aku anak bungsu dari 6 bersaudara terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Pengalaman pilu keluargaku baru saja selesai di November 2019 lalu. Betul-betul pengalaman yang tak terlupakan yang sebetulnya kalau aku bahas lagi, perasaanku jadi sangat campur aduk. Sedih, takut, dan marah juga. Kejadian ini dialami oleh kakakku yang keempat. Kejadiannya bermula saat ia ingin menikah di tahun 2013 dengan seorang wanita yang berprofesi adalah pedagang. Bisa dibilang calon istrinya saat itu adalah keluarga yang lebih mampu daripada keluarga kami. Awalnya kami sempat ragu, terutama orang tua kami dan kakakku yang kedua, karena takutnya di awal berjalan lancar-lancar saja karena belum kelihatan masalah ekonomi dan beberapa tuntutan. Keraguan selalu menyelimuti keluarga kami soal pernikahan kakakku yang keempat ini. Sampai pernah ayahku dan suamiku pergi menemui guru spiritual ayahku yang biasa disebut dengan ahli thorikot sini. Yang kebetulan setelah ditelusuri ternyata ahli thorikot tersebut satu desa dengan calon istri kakakku dan kenal dengan keluarganya. Tujuan ayah dan suamiku pergi ke ahli thorikot membuahkan hasil yang buat kita semakin suuzon atau berprasangka buruk, karena respon awalnya, kenapa harus dengan keluarga ini sih? Tapi kami akhirnya nggak mau berlarut suuzon. Kemudian esoknya menyepakati pertemuan keluarga dari kedua belah pihak. Sebetulnya ayah dan suamiku bingung kenapa ahli thorikot bilang begitu. Sudah bertanya tapi jawabnya tidak begitu jelas. Tidak gamblang terang-terangan mengapa. Akhirnya sampai pulang pun ayah dan suamiku bingung. Berusaha menerka-nerka kira-kira bermasalahkah keluarga tersebut. Akhirnya karena hari yang direncanakan pernikahan semakin dekat, tanpa berpikir panjang lagi, keluarga calon istri kakakku dan keluarga kami pun bertemu. Di sana ada beberapa perundingan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi setelah menentukan tanggal dan sudah sepakat, mengenai jumlah mahar yang diinginkan pihak calon istri adalah 10 juta. Terkejut mendengarnya, karena itu kakakku nggak punya uang sebesar itu. Ternyata diam-diam kakakku punya kesepakatan dengan keluarga calon istrinya kalau ia dipinjami uang 10 juta oleh orang tua calon istrinya. Alasannya meminjamkan uang mahar karena agar tidak malu dengan besan-besan yang lain dan tetap menjaga nama baik kakakku. Agar semuanya berjalan lancar dan tanpa rasa curiga sama sekali, akhirnya rencana itu pun deal. Saat di hari acara semua berjalan normal, kakakku jadi menikah di tahun 2013 dengan lancar seperti biasa. Berjalannya pernikahan ini, kakakku tetap harus mencari nafkah untuk istrinya, tetapi pekerjaannya jauh dan tidak bisa selalu pulang. Akhirnya kakakku tinggal di kos dekat tempat kerjanya. Gitu juga istrinya yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Jadi mereka nggak serumah. Kakakku bekerja di salah satu tempat wisata, sedangkan istrinya berdagang dengan orang tuanya di rumah.
Karena keadaan yang membuat mereka selalu terpisah, akhirnya sang istri meminta kakakku untuk tinggal di rumah mertuanya agar selalu bisa berkumpul dengan istrinya. Di situ juga kakakku diminta keluar dari tempat kerjanya dan diminta kerja membantu mertuanya berdagang. Dengan janji dari mertua kakakku akan menggaji selayaknya karyawan. Akhirnya setelah dipikir-pikir kakakku menurut saja. Kehidupannya berjalan normal tanpa ada permasalahan. Bahkan tubuh kakakku dengan istrinya kelihatan subur. Lokasi tempat usaha mertuanya ada di belakang rumahnya persis dan gak jauh dari rumah mertuanya. Lokasinya ada di pasar tradisional yang biasa orang-orang di desa itu juga belanja di sana. Sampai tiba akhirnya sebuah masalah ini dimulai. Kakakku bekerja dengan anggota keluarga dari istrinya yang lain, termasuk dengan om dari istrinya alias adik dari ibu mertuanya. Biasanya disebut dengan om. Memang dari awal om ini kayak gak suka dengan kakakku, karena setiap manggil kakakku selalu dengan sebutan "heh", bukan nama. Kesannya kurang ajar banget. Walaupun memang yang manggil umurnya itu jauh lebih tua, tapi tetap saja tidak sopan. Lama-lama kakakku yang jengah dipanggil sebutan "heh", yang akhirnya meledaklah di suatu hari dan timbullah pertengkaran. Setelah kejadian inilah kakakku dan istrinya memilih untuk mengontrak rumah yang agak jauh dari rumah mertuanya, masih di satu desa yang sama dan di gang yang sama. Pilihan ini diputuskan kakakku karena ia merasa disudutkannya sebagai menantu. Siapa yang betah kalau selalu begini? Lebih baik keluar saja, tetapi tetap kakakku bekerja dengan mertuanya. Hari-hari kakakku dan istrinya lewati dengan berdagang setiap hari. Kegiatannya selalu bangun jam 3 pagi untuk berangkat ke pasar. Berangkat bareng dengan bapak mertuanya dengan mobil kol atau mobil bak, dan sekitar jam 11 siang biasanya dagangan sudah mulai habis dan mereka pulang ke rumah. Setelah itu sholat zuhur dan istirahat untuk nantinya menjelang asar. Jam 3 sore mereka menyiapkan dagangannya lagi untuk keesokan harinya. Begitu selalu kegiatannya. Hari demi hari usaha mereka terlihat berjaya. Syukurlah kalau begitu. Tetapi 3 tahun sudah kakakku dan istrinya belum juga dikaruniai momongan. Singkat cerita, pada tahun-tahun penantian momongan, kakakku merasakan ada benjolan di bagian bawah telinga kakakku. Awalnya ia merasakan sakit saat dipegang, tapi belum terlalu besar benjolannya. Daripada menunda, akhirnya kakakku pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Di rumah sakit, kakakku tidak didiagnosa penyakit apapun. Semuanya normal, tapi tidak terlihat gejala apapun juga. Aneh rasanya, seperti tidak yakin kalau tidak ada apa-apa. Suatu saat kakakku dengan istrinya berkunjung ke rumah. Di sana kakakku barulah cerita kalau dia punya benjolan di bawah telinga, tapi sudah berobat dan periksa tidak didiagnosa apapun. Dokter cerita, dari cerita itu kakak perempuanku yang nomor 5 menaruh curiga sepertinya itu adalah penyakit kiriman. Biasanya seperti itu, kalau kita punya sakit yang tidak dapat didiagnosa dengan medis, bisa dibilang itu ada hubungannya dengan hal gaib. Penyakit kakakku ini dirasakannya pada tahun 2015, yang mana seharusnya dunia medis sudah canggih, tapi ini nggak terdeteksi apapun. Akhirnya kakak perempuanku yang kelima menyarankan untuk pergi ke paranormal.
orang pintar untuk pengobatan, tetapi setelah dipikir-pikir oleh keluarga, juga itu termasuk musyrik dan menyekutukan Tuhan. Jalan satu-satunya yang dipilih adalah pengobatan alternatif semacam pijat saraf dan minum obat-obatan herbal. Tidak kunjung membaik, justru kakakku malah semakin parah penyakitnya. Ia semakin sering mengeluhkan rasa sakit. Ujung-ujungnya tetap kita bawa ke rumah sakit. Dan kakakku mendapatkan rujukan ke rumah sakit umum di daerahku yang cukup besar. Setelah pemeriksaan di rumah sakit besar itu, kami sekeluarga kaget melihat hasil lab yang ternyata kakakku mengidap kanker stadium 3. Iya, benjolan itu ternyata kanker. Dokter menyarankan untuk kemoterapi semacam diradiasi beberapa puluhan kali agar kankernya hilang. Kakakku sudah terlihat lemah dan gak mampu berbuat apa-apa lagi. Lama-kelamaan ia gak bisa bantu istrinya berjualan, apalagi bekerja di tempat lain. Dan akhirnya memutuskan meninggalkan kontrakan lalu tinggal di rumah mertuanya lagi. Harapannya supaya istrinya nggak perlu jauh-jauh mengurus suaminya dan juga berjualan di tokonya, dan supaya kakakku juga nggak lepas kontrol karena kondisinya betul-betul lemah. Hari-hari dijalani sampai akhirnya suatu hari adik kakak iparku menginfokan kalau dia punya kenalan ahli ruqyah dan menyarankan kakakku untuk diruqyah saja. Kakakku dan istrinya menyetujui lalu menetapkan kapan akan diruqyah. Sudah sangat buntu memikirkan jalan apa lagi yang harus kita ambil untuk mengobati kakakku. Pada ruqyah pertama, kakakku hanya ditemani istrinya. Di sana kakakku kerasukan hewan buas yang entah apa, meraung dan menggaruk-garuk tanah saat didoakan. Terlihat aneh karena tenaganya menjadi sangat kuat, padahal sehari-harinya ia tidak berdaya. Ruqyah memang tidak cukup satu kali. Ada banyak jin yang harus dikeluarkan dari tubuh kakakku. Untuk ruqyah yang kedua, kakakku dan istrinya memutuskan untuk ditemani saksi, yaitu aku, ibuku, dan kakak perempuanku yang nomor 5. Di ruqyah kedua ini dilaksanakan di rumah mertua kakakku dengan banyak saksi. Dan saat di ruqyah terkejutnya kami mendengar penjelasan jin yang ada di tubuh kakakku. Jinnya sudah menempati tubuh kakakku bertahun-tahun dan sudah sangat nyaman. Di sana juga jinnya menjelaskan bahwa di balik ini semua ada yang memberi makan, berupa bunga 7 rupa dan sesajen lainnya. Geram mendengarnya dan betul ternyata dugaan kita selama ini. Siapa yang memberi kamu makan? Tanya ahli ruqyah tersebut. Orang yang sekarang ada di belakangku, ucap jin itu melalui tubuh kakakku. Setelah dipikir-pikir yang di belakang adalah tempat usaha mertuanya yang di sana sedang bekerja, ada Om. Tanpa pikir panjang ahli ruqyah tersebut memanggil Om untuk ditanya penjelasannya. Tetap saja ia nggak mengaku apapun dan kecurigaan kuat untuk Om karena pernah bertengkar hebat dengan kakakku. Saat proses ruqyah sudah mau selesai, perlahan tubuh kakakku melemas, terlihat kembali normal dengan tenaganya yang biasa. Setidaknya ada hasil dan jawaban untuk penyakit kakakku. Sampai di sini, tetapi harapan untuk sembuh masih jauh. Orang tuaku akhirnya memutuskan untuk membawa kakakku ke rumah karena ibu merasa ingin sekali merawatnya.
Ibu rasanya yakin kalau dia yang merawat, pasti ibu tahu titik lemah dan kuat anaknya sendiri. Tapi awalnya istri kakakku merasa keberatan karena akan berjauhan lagi dengan suaminya. Dibujuklah dan dirundingkanlah, akhirnya istrinya menerima juga. Pada hari itu juga kami packing dan membereskan semua barang-barang kakakku untuk dibawa pulang ke rumah orang tuaku. Sesampainya di rumah, kami merebahkan kakakku dan berkumpul keluarga sambil merenung di dekat kakakku. Melihat sekujur tubuh kakakku yang kelihatan bukan kakakku lagi. Fisiknya berubah drastis, badannya betul-betul tinggal tulang. Matanya terbelalak melotot seperti ingin keluar. Seperti tengkorak hidup, tetapi mulutnya miring tertarik sebelah. Kami betul-betul sedih melihatnya. Lalu terbesit mengingat masa lalu kakakku saat dulu masih kecil. Ia pernah mengigau karena demam tinggi dan mengeluh ada banyak rambut di mulutnya. Kami mengaitkan hal itu dengan kejadian ini. Apa itu pertanda buruk untuk masa depannya? Tapi entahlah. Kami masih bersikukuh kalau kakak bisa sembuh dan masih jadi tanda tanya besar kenapa kakakku masih bisa seperti ini. Akhirnya kita pergi ke orang pintar, tapi sebelumnya kami meminta tolong pada Pak Lek, kakak laki-laki dari ibuku, untuk menyembuhkan kakakku. Mulanya Pak Lek datang menenangkan kakakku yang langsung kepanasan dari awal Pak Lekku datang. Kemudian memencet ibu jari tangan kakakku dan kemudian Pak Lekku bilang, lebih baik kita bawa ke guru spiritual saya. Saya yakin beliau bisa, kata Pak Lekku menyarankan. Kami sekeluarga setuju dan langsung dibawakan ke sana keesokan harinya. Guru spiritual tersebut awalnya memijat kepala kakakku dan menyarankan pada kami keluarganya agar mengikatkan sebuah tali ke kepalanya saat kakakku merasakan sakit. Singkat cerita, kami menyanggupi permintaan dari ahli spiritual tersebut. Setelah pulang, beberapa hari kemudian kakakku merasakan sakit yang teramat sangat. Ia meminta kami untuk segera pergi ke guru spiritual lagi, sekalian memberi beberapa permintaan yang ia sebutkan, tanah dan foto. Sampai di lokasi kami berikan semua permintaannya, ahli spiritual tersebut menerawang dan menggelengkan kepala sambil bilang, ini aura rumahnya gelap sekali, dikelilingi banyak raja-raja, kata sang ahli spiritual. Aku butuh keputusan keluarga kalian. Jin yang dilawan sangatlah kuat. Kalian harus menyiapkan apa-apa saja yang saya minta. Kalau kalian nggak sanggup, keluarga kalian yang menanggung akibatnya. Jelas kembali ahli spiritual itu. Kami tidak langsung mengiyakan permintaan sang ahli spiritual, tapi kami minta untuk didiskusikan kembali kepada keluarga. Memilih keputusan ini seolah sangat berat karena menyangkut akibat yang akan kami tanggung berbahaya. Ini sama saja perjanjian dengan setan, Mbak, kalau dipikir-pikir, tanyaku pada kakak perempuanku yang kelima. Iya, aneh. Kenapa kalau kita nggak mampu menebus, kita yang diserang? Jadi kita yang menanggung akibatnya, keluh kakakku kelima. Keluh kakak kelimaku. Diskusi ini juga kami rundingkan dengan keluarga yang ternyata punya kekhawatiran yang sama. Ya udah, kita bilang saja kalau kita nggak sanggup. Itu sama saja kita punya perjanjian dan bersekutu dengan syaitan musyrik, kata kakakku, dan keluargaku pun menyetujui sambil ditelepon ahli spiritual tersebut.
dan ahli spiritual itu akhirnya menyudahi juga pengobatan kakakku dengannya. Setelah selesai mengobati kakakku, kakak perempuan kelimaku bilang, waktu ia mengambil tanah dari sekitar rumah mertua kakak keempatku, ia mengikuti langkah istrinya yang akhirnya kakak kelimaku kaget melihat ada banyak bunga segar yang ditebar dan ada sesuatu tertutup kayu-kayu di sekitar bunga-bunga itu. Akhirnya kondisi kakakku cepat sekali melemah dan melemah. Bermacam-macam pengobatan sudah kami coba untuk menyembuhkan kakakku. Semua seperti sudah terlambat. Tepat di bulan November tahun 2019, kakak keempatku kembali kepada Sang Pencipta. Disaksikan oleh kami sekeluarga dengan kondisinya yang memprihatinkan. Ya, tubuh dan wajahnya seperti bukan diri kakakku lagi. Dari kejadian ini pun kami tidak mendapat jawaban apakah kakakku dijadikan tumbal untuk penglaris usaha istrinya atau ini ulah om yang sempat cekcok dengan kakakku. Kami nggak tahu pasti. Sejenak kita teringat waktu kakakku diruqyah, si jin berkata kalau dia diberi makan bunga setiap hari. Dari sinilah kami menaruh curiga tidak hanya pada si om, tapi pada seluruh keluarga mertua kakakku, termasuk istrinya. Tamat. Ya, kita harus mengambil sisi baik dan sisi buruknya ya dari setiap cerita, dari setiap pengalaman. Saya akan membacakan sebuah cerita lagi yang juga sama-sama di share di Twitternya Payung Hitam ya. Kita baca ini aja. Judulnya adalah Hilang. Kisah yang berasal dari desa terpencil soal hilang seorang pemuda. Kita langsung mulai aja ya ceritanya. Akhirnya ceritanya udah selesai aku rangkap dari temenku dulu. Dulu masih kuliah dia sempat cerita juga, tapi karena udah beberapa tahun yang lalu, aku jadi lupa keseluruhan ceritanya. Jadi, karena menurut aku ceritanya menarik, aku mencoba menelepon, sekaligus menanyakan kabar dan minta diceritain ulang, plus izin share ceritanya ke Twitter. Syukurnya, kata temen aku, narasumber mengizinkan. Sebenarnya ini prosesnya agak sedikit sulit karena teman aku ini kebetulan udah tinggal dan menetap di kota asalnya. Jadi via telepon dialah yang menggali cerita ini ke narasumbernya yang kebetulan adalah tetangganya dulu. Karena sekarang dia sudah pindah guys. Narasumber mengizinkan asalkan semua nama disamarkan, termasuk nama daerah, karena narasumber benar-benar tidak mau orang-orang kembali mengingat kejadian ini soal pribadinya, karena mengandung aib keluarganya. Tapi jika hanya ceritanya, beliau tidak keberatan. Karena beliau berharap dari kisah ini ada pembelajaran yang bisa dipetik bagi banyak orang. Kisah ini bermula di sebuah kota kecil yang berada di dataran tinggi yang pasti kota ini berada di luar Pulau Jawa. Yang mengalami kisah ini sebut saja namanya Adit, yang terjadinya udah cukup lama yaitu di tahun 2004.
Saat itu Adit ini tinggal di kota kecil itu. Dia juga baru menikah dan baru punya anak satu. Adit ini dibesarkan di kota itu, tapi sebenarnya keluarganya itu pendatang di kota itu. Karena asal keluarga Adit ini dari sebuah desa yang jaraknya sekitar 4 jam dari kota itu. Dan Adit juga lahir di desa itu. Kehidupan keluarga Adit di kota itu terbilang cukup sulit secara ekonomi, mulai dari bapaknya Adit almarhum Pak Rudin sejak menetap di kota itu nggak punya pekerjaan tetap karena penyakit yang tidak pernah kunjung sembuh. Tapi saat itu di tahun 2004 Pak Rudin udah meninggal dunia. Adit juga saat itu yang udah menjadi kepala keluarga untuk istri dan satu anaknya juga tidak punya pekerjaan tetap. Dia cuma bekerja panggilan. Misal ada panggilan benerin genteng, parabola, bahkan gali sumur. Adit baru bekerja dan dapat penghasilan. Itu juga biasanya panggilan yang cuma dari tetangganya saja. Jadi, jika tidak ada panggilan, Adit tidak bekerja. Jadi, status Adit ini saat itu bisa dikatakan pengangguran. Sebenarnya aset harta semacam lahan, kebun, dan tanah, orang tuanya punya banyak aset itu, tapi berada di desa asalnya. Adit selalu bingung kenapa orang tuanya lebih memilih ninggalin desa dengan banyak aset milik keluarga mereka dan lebih memilih tinggal di kota yang sulit mendapatkan pekerjaan. Adit udah beberapa kali minta izin dengan ibunya kalau dia mau pindah ke desa asal keluarganya. Yang dipikirkan Adit, daripada tinggal di kota dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu, lebih baik tinggal di desa untuk bertani. Karena di sana banyak lahan kebun almarhum Pak Rudin yang bisa dimanfaatkan. Tapi ibunya selalu melarang Adit, bahkan sangat melarang Adit untuk menginjakkan kaki di desa itu. Oh ya, saat itu Adit ini belum pernah sekalipun ke desa itu di masa dewasanya. Adit bingung dan selalu nanya, tapi ibunya selalu menjawab kalau keluarganya ada masalah dengan warga desa di sana. Ibunya takut jika Adit ke sana warga desa punya niatan jahat dengan dia. Entah itu diguna-guna atau disantet. Adit pun selalu nanya apa penyebab warga desa memusuhi keluarganya. Tapi ibunya selalu menutupi soal itu dan hanya menganggap seolah-olah kalau Adit itu masih anak-anak yang belum pantas tahu soal itu. Karena udah resah dengan kehidupan yang tidak menentu, akhirnya tanpa persetujuan ibunya, Adit membawa istri dan satu anaknya ke desa itu. Yang niat awalnya Adit ini mau mencari tahu di mana letak kebun Pak Rudin. Dan Adit berencana mau menetap di desa itu dengan menjadi petani di lahan kebun milik keluarganya. Akhirnya Adit sampai di desa itu, yang mana desanya emang benar-benar desa terpencil yang berada di kawasan dataran tinggi pegunungan. Desanya juga masih sangat sepi karena hanya ada sekitaran 30 rumah yang semua masyarakatnya berprofesi sebagai petani kebun. Di desa itu juga belum ada sekolah dan belum meratanya akses jalan yang bisa diakses kendaraan. Kenapa bisa gitu? Karena menurut narsum yang sedikit menceritakan sejarah desanya itu dulunya yang udah dulu-dulu bangetnya itu hanya perkebunan, bukan desa. Jadi karena petani pemilik kebun di wilayah itu harus memakan waktu seharian untuk menuju kebunnya. Karena pada mulanya emang sama sekali tidak ada akses kendaraan. Jadi karena itu banyak petani lebih memilih tinggal sementara di rumah kebun. Secara perlahan makin banyak petani yang membangun rumah kebun dan yang lambat laun akhirnya banyak dari mereka lebih memilih untuk tinggal menetap di sana dan jadilah sebuah desa.
Gitulah ya kira-kira sejarahnya desa yang diceritakan narasumber. Soal Adit, akhirnya Adit pertama kali menyampai di desa itu. Semua masyarakat desa di sana ramah dan murah senyum jika melihat muka asing desanya. Karena itu akhirnya Adit pun mudah untuk memulai interaksi yang niatnya mau nanya-nanya soal lahan kebun milik Pak Rudin dan mencari kenalan Pak Rudin di desa itu. Yang dipikirkan Adit, siapa tahu masyarakat bisa ngasih tahu informasi. Tapi saat masyarakat tahu kalau Adit ini anak Pak Rudin, mereka yang tadinya ramah dan murah senyum tiba-tiba menjadi takut dan menghindar dari Adit. Bukan cuma satu, tapi beberapa masyarakat desa semua juga begitu. Di sini Adit mulai mikir soal yang diceritakan ibunya, kalau keluarganya ada masalah dengan warga. Sepertinya benar-benar ada masalah yang serius. Tapi Adit belum nyoba nyari tahu karena tujuan utamanya bukan menyelesaikan masalah keluarganya. Akhirnya Adit ketemu dengan salah satu warga desa yang bernama Pak Hajir yang ngaku sebagai teman baik Pak Rudin dulu. Akhirnya Adit dan istrinya dibawa ke rumah Pak Hajir. Bahkan Pak Hajir mempersilahkan Adit untuk tinggal sementara di rumahnya. Pak Hajir juga ternyata tahu di mana letak lahan kebun Pak Rudin, yang niatnya besoknya Adit mau dibawa ke beberapa lahan kebun milik bapaknya. Besoknya Pak Hajir dan Adit mereka berdua pergi ke lahan Pak Rudin yang jaraknya 1 jam berjalan kaki dari desa itu. Karena akses ke lahan kebun milik Pak Rudin hanya bisa ditempuh hanya dengan jalan kaki. Saat mereka sampai ke lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata lahannya itu udah banyak rumput dan tanaman liar yang tinggi-tinggi banget. Karena emang lahannya itu sudah tidak terurus selama beberapa puluh tahun sejak ditinggalkan keluarga Adit ini. Tapi ada satu hal yang buat Adit ini heran, karena dia melihat kresek warna merah yang seolah dijadikan bendera penanda yang berada di perbatasan lahan milik Pak Rudin. Ternyata kresek merah itu emang sengaja dibuat warga untuk sebagai penanda pembatas karena masyarakat desa nggak mau menginjakkan kakinya di tanah milik Pak Rudin. Kesannya masyarakat desa seolah kayak begitu takut dengan keluarganya, yang akhirnya Adit ini nanya ke Pak Hajir, kenapa masyarakat desa begitu anti dan takut dengan keluarganya. Akhirnya Pak Hajir nggak mau menjawab, cuma diam dan mengalihkan pembahasan yang lain. Setelah itu mereka pun lanjut lagi melihat lahan lainnya yang masih ada di sekitaran situ. Sambil jalan-jalan melihat, Pak Hajir jelaskan kalau Pak Rudin dulunya orang terkaya di desa, punya banyak lahan kebun yang semuanya itu luas-luas. Bahkan Pak Rudin sampai membangun musola di desa itu yang dia hibahkan untuk masyarakat di desa. Tapi saat itu keadaan musolanya udah terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun karena masyarakat di desa tidak ada yang mau beribadah ke musola itu. Adit pun makin penasaran kenapa begitu bencinya masyarakat desa dengan keluarganya. Adit pun nanya yang kedua kalinya dengan Pak Hajir, tapi Pak Hajir hanya menjawab kalau itu hanya masa lalu. Mungkin nanti masyarakat desa juga mulai terbiasa. Mereka pun sama-sama diam dan melanjutkan jalannya untuk melihat-lihat lahan lainnya milik Pak Rudin. Setelah mereka melihat-lihat semua lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata semua lahannya diberi penanda dengan warga desa. Adit pun makin kepikiran soal itu, tapi Adit juga nggak begitu berusaha untuk mencari tahu karena tujuan utama dia hanya untuk mencari tahu di mana lahan milik ayahnya dan mulai memanfaatkan lahan itu dengan bertani. Setelah itu mereka balik ke desa dan besoknya Adit sendiri pergi ke lahan kebunnya. Karena kata Pak Hajir untuk sesampai di lahan kebunnya cuma hanya mengikuti jalan setapak aja. Biasanya masyarakat desa juga jalan kaki lewat di situ.
Karena itu, Adit juga percaya diri dan sama sekali gak takut untuk jalan sendiri, karena emang ada jalan setapak yang tinggal trekking aja selama kurang lebih dari sejam berjalan. Akhirnya Adit pun jalan dan pergi sendiri untuk memulai membersihkan lahan di kebunnya. Sementara Adit juga udah nyoba buat nyari bantuan jasa warga di desa itu untuk membantu dia untuk membuka lahannya. Tapi karena Adit nggak bisa bayar langsung, jadinya kesulitan mendapatkan bantuan. Ditambah dia juga udah tercemar karena masa lalu keluarganya di desa itu, yang membuat kebanyakan warga takut dengan apapun yang berhubungan dengan keluarganya Adit ini. Soal itu nanti di akhir aku jelasin ya. Adit mulai berjalan ke lahan kebunnya yang melewati perkebunan warga. Semakin masuk ke wilayah perkebunan, pohon-pohon dan vegetasinya pun semakin padat dan gelap. Setelah sejam berjalan, Adit mulai merasa aneh dengan situasinya. Karena semakin lama dia jalan, suasananya semakin aneh. Karena dia merasa suasananya beda dengan yang kemarin dia lewati dengan Pak Hajir. Padahal Adit jalan yang hanya ngikuti satu-satunya jalan setapak. Di sini Adit udah merasa tersesat karena dia ada di suatu yang sama, yang ada di situasi yang sama sekali asing. Akhirnya karena takut tersesat lebih lama lagi dan makan waktu lebih lama lagi, akhirnya Adit ini putar balik jalan ke arah desa. Setelah jalan balik, Adit benar-benar ngerasa aneh. Karena dia ketemu dengan batang pohon tumbang yang menutupi jalan setapak. Pohonnya bukan pohon baru tumbang, yang kelihatan pohon itu udah lama tumbang dan menutupi jalannya. Pohonnya juga nggak gitu gede banget. Pokoknya masih bisa dilangkah lah, bisa kalau dilewatin. Masalahnya saat sebelumnya dia lewat sama sekali dia nggak ketemu pohon tumbang yang nutupi jalan. Padahal jalan itu yang tadi dia lewatin. Karena Adit ini putar balik yang artinya melewati jalan yang beberapa menit yang lalu dia lewatin. Tapi situasinya udah beda lagi. Termasuk pohon itu udah Adit ngerasa heran, tapi nggak gitu takut karena dia masih ada di jalan setapak yang biasa dilalui warga juga kalau mau ke kebunnya, yang artinya itu masih di tempat yang diakses manusia. Lalu Adit pun terus berjalan mengikuti jalan setapaknya berharap ketemu warga, tapi setelah terus jalan yang ngikutin jalannya, Adit kaget lagi karena mendengar suara air terjun. Dia terus jalan, ternyata jalan setapak itu memang mengarah ke air terjun. Yang dipikirkan Adit, dia makin jauh tersesatnya. Tapi saat Adit melihat air terjunnya, dia benar-benar takjub karena air terjunnya yang emang benar-benar indah banget. Yang dia sendiri gak menyangka di balik desa ini ternyata ada air terjun seindah itu. Karena waktu udah menjelang siang, Adit akhirnya berhenti sejenak di air terjun. Sekaligus berhenti makan siang sambil menikmati keindahan alam yang persis di hadapan dia. Setelah makan, Adit melihat-lihat sungainya yang emang jernih banget. Yang akhirnya Adit ini mutusin buat mandi di sungai itu. Yang akhirnya dia masuk ke sungainya yang hanya sedalam pinggang. Saat dia menyelam untuk membasahi kepalanya, di dalam air sama-sama Adit mendengar suara tangisan wanita. Kaget, Adit langsung keluarin kepalanya dari air dan suaranya itu hilang. Yang seolah-olah suara itu berasal dari dalam air. Adit sempat ngerasa mungkin itu cuma perasaannya saja. Akhirnya dia mencoba lagi masukin kepalanya ke air dan Adit langsung bangun dan keluar dari sungai itu. Ternyata dia emang benar-benar mendengar suara teriakan wanita di air. Dia juga merasa suara itu familiar banget, tapi dia nggak tahu itu suara apa. Akhirnya karena udah takut, Adit pun langsung pakai baju dan pergi lanjutkan perjalanannya yang ngikutin jalan setapaknya yang emang terputus di sungai itu. Tapi di sungai itu semacam ada jembatan, tapi bukan jembatan persisnya. Karena cuma sebatang pohon besar yang seolah-olah digunakan warga untuk menyeberang sungai.
karena di seberang sungai jalan setapaknya masih berlanjut. Dia terus mengikuti jalannya, lalu gak lama kemudian Adit mulai tenang karena melihat ada asap, dan dia pun mencoba mencari sumber asap tersebut. Dan ternyata asapnya bersumber dari satu gubuk. Ternyata di sana ada seorang bapak-bapak petani yang sedang duduk di hadapan api. Wah, ini ceritanya masih lama ya guys. Kita lanjut ke cerita selanjutnya karena baterai HP ku juga mau habis. Oke, see you next video ya. Jangan lupa tonton cerita bersambungnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.